Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kita akan melanjutkan ke video ketiga. Laju reaksi itu adalah bagian subtopik order reaksi. Nah, berdasarkan catatan yang kemarin sudah saya share, itu kita juga sudah mempelajari bagaimana persamaan laju reaksi. Jadi persamaan laju reaksi itu tergantung dari pereaksinya. Pada contoh, zat A tambah zat B menjadi C tambah D. Nah, di situ laju reaksi itu persamaannya adalah V dikali K. K itu adalah konstanta atau ketetapan laju reaksi menjadi A pangkat M, B pangkat N. Nah, pangkat itulah yang kita sebut dengan orde total. Nah, ini. Jadi orde total itu ada orde A itu berarti pangkat M. Orde B berarti pangkat N. Nah, pangkat M ditambah pangkat N itu disebut dengan orde atau pangkat total. Nah, laju reaksi itu kan pangkatnya itu kan adalah pangkat orde kan pangkat ya. Nah, pangkat itu kalau ada grafik seperti ini, orde 0, nah ada orde 1 sama orde 2. Orde 0 tuh berarti pangkat 0, seperti kita ketahui segala sesuatu yang dipangkatkan 0 itu akan menjadi 1. Jadi misalnya 2 pangkat 0, 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, makanya ini nilai laju reaksinya tuh 1. Nah, pangkatnya tuh lurus seperti ini. Nah, orde 1 atau pangkat 1 kan berarti dirinya sendiri. Misalnya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, berarti ini kalau ini 2, ini 2. Kalau ini 3, ini 3. Dan kalau ini 10, maka 10. Makanya ordenya itu adalah lurus. Kemudian pangkat 2 itu artinya lebih besar. Kalau zat A pangkatnya 2, itu artinya kalau 2 itu pangkat 2 sama dengan 4. Terus kalau misalnya 3 itu pangkat 9, misalnya 3, 9, jadi agak makin lama tuh makin naik seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, grafiknya, dan supaya lebih memahami dari persamaan laju reaksi yang jadi ini, konstanta dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, konsentrasi A tuh ada pangkatnya bisa di X sama Y. Jangan lupa ini adalah orde. Ini kita sebut dengan orde A atau pangkat A, ini adalah pangkatnya B. Kemudian ini adalah konstanta, jangan lupa. Ini adalah nilai dari laju reaksi. Yang A sama B ini adalah konsentrasi. Jadi tinggal kalian nanti masuk langsung ke soal. Kita langsung ke soal. Di beberapa soal yang tadi kita bahas di pretest itu banyak sekali materi yang membahas tentang orde. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Kita mulai dari sekarang. Yang pertama adalah perhatikan grafik asam asetat dalam reaksi CH3COH menjadi C2H5OH menjadi CH3COO C2H5 ditambah H2O. Nah, grafiknya seperti ini. Biasanya kalau grafik seperti ini nih, artinya itu kalau melihat teori kan apa? Ini adalah orde 2. Ini adalah orde 2. Nah, berarti pangkat 2. Nah, pertanyaannya begitu kalau kalian ngebaca grafik ini artinya yang ke bawah itu adalah konsentrasi CH3COH, yang sebelah ke atas itu adalah laju reaksi. Artinya semakin membaca grafik ya, semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksinya juga semakin tinggi. Nah, pertanyaannya mana pernyataan yang tidak benar? Yang benar ya, konsentrasi CH3COH tidak berubah. Betulkah konsentrasinya tidak berubah? Salah. Mengapa? Karena semakin ke sana, grafiknya juga menunjukkan perubahan konsentrasi. Konsentrasi CH3COH tidak mempengaruhi laju reaksi. Tidak. Mengapa? Jadi kalau kalian lihat, dia mempengaruhi sekali. Jadi ketika laju reaksinya 1 misalnya, laju reaksinya dapat segini. Kalau laju reaksinya 3, nah misal ya, ini laju reaksinya tuh juga berubah. Jadi konsentrasi sangat berpengaruh kepada laju reaksi pada soal ini. Salah ya, yang nomor 2. Laju reaksi menjadi 4 kali kalau konsentrasinya naik 2. Nah, orde itu menyatakan pangkat. Nah, jadi pangkatnya betul nggak? Kalau konsentrasinya naik 2 kali, berarti 2 pangkat 2, berarti sama dengan 4. Nah, jadi betul ya, C. Reaksinya berlangsung terus-menerus, tidak bisa. Mengapa? Karena dari arah grafiknya itu seperti ini, menandakan reaksi berlangsung satu arah.
Jika bagian pereaksinya ini habis, maka reaksinya akan berhenti. Jadi bukan berlangsung terus-menerus. Lanjut, semakin tinggi konsentrasi, reaksinya makin lama. Jadi bukan semakin tinggi konsentrasi, justru menunjukkan laju reaksinya tuh semakin cepat. Artinya reaksinya tuh makin cepat juga ya waktunya. Bukan makin lama. Semakin laju itu berarti semakin apa nih? Yang terbalik. Semakin laju berarti waktu makin apa? Banyak atau sedikit? Makin sebentar. Atau sedikit atau kecil. Mengapa? Kayak kalian naik motor ya, laju reaksi sama dengan molaritas per waktu. Jadi dia tuh berbanding terbalik. Makin cepat lajunya, waktunya tuh semakin sedikit. Kayak kalian naik motor ya. Lanjut. Nomor 6. Ada suatu reaksi yang sudah memberikan persamaannya nih, V sama dengan KNO per BR2. Jika suhunya tetap, kemudian konsentrasi NO dan BR masing-masing naik 2 kali. Berapa lajunya? Nah, jika soal sudah memberikan persamaan reaksi secara lengkap, ada V, ada konstantanya, kemudian ada ordernya ya, NO, kemudian ada konsentrasi BR-nya udah 2. Kemudian dibilang kalau ini kan reaksinya dinaikkan nih masing-masing, baik NO maupun BR. Naiknya kira-kira berapa kali ya? Nah, berarti kalian tinggal masukkan konsentrasi yang sudah dimodifikasi. Yang pertama, nih, yang pertama itu adalah naik 2 kali, berarti ini V yang kedua sama dengan K, ini dijadikan 2 kali masing-masing, ini jadi 2, BR2 juga jadi 2. Nah, itu ya, dinaikkan 2 kali, berarti menjadi berapa? Tinggal masukkan K sama dengan 2, 2 pangkat 2, 4, berarti sama dengan 8K. Berarti dia bakal lebih besar dari lebih awal, yaitu 8 kali. Oke, jadi kalau udah ada data seperti ini, kemudian dia bilang kalau dinaikkan jadi berapa, jadi 5 kali atau 2 kali, kan tinggal masukkan ke persamaan yang diberikan. Seperti itu. 7. Nah, suatu tetapan laju reaksi itu bergantung pada orde atau pangkat ya. Kemudian satuan tetapan laju reaksi dari soal berikut adalah kalau ordenya 3. Nah, kalau orde 3 tuh jadi ini nggak diajarin sih, tapi boleh lah ya buat ketahuan buat ini. Jadi kalau satuannya itu molarity dikali 1 dikurang N per detik. Per detik. Detik karena dibagi waktu ya. Nah, N di sini adalah orde. Nah, jadi N dikurang, jadi molaritinya sama dengan terbalik ya, N min 3. M sama dengan 2 per detik, berarti ini terbalik, orde kurang 1 per detik ya, berarti sama dengan M, ordenya 3 dikurang, ini sepertinya tidak ada jawaban nih kayaknya nih. Oke, 3 dikurang 1 per second, detik, berarti pangkat 2 per detik, ada nggak? Ini jawabannya ini nggak ada ya, berarti ini juga bonus soal nomor 7, molaritas per detik. Ini juga tidak diajarkan, jadi untuk pengetahuan aja. Lanjut nomor 12, sama kayak soal tadi, dia soal cerita. Kalau konsentrasinya naik 2 kali, kalau konsentrasinya B tetap, laju reaksi jadi 4 kali lebih besar. Jika konsentrasinya A dan B masing-masing naik 2 kali, laju reaksi jadi 8 kali. Berapakah persamaan laju reaksinya? Nah, cerita seperti ini nih orde reaksi tapi berbentuk cerita. Jadi kalau berbentuk cerita, sementara dia tuh tidak ada memberikan persamaan, berarti kita harus mencari persamaan itu sendiri. Jadi kita akan ubah data cerita ini menjadi data nih.
Nah, kita bisa buat ini nomor, ini percobaan yang tinggal kalian ini kan masukkan. Ini adalah A, ini B, kemudian laju reaksi ya. Nah, ini ada, perhatikan ini ada nomor 1, data 2, data 3. Jadi kalau kalian mendapat soal di mana soal tersebut tuh soal cerita, maka kalian harus dulu, ini bagian kuning ya, membuat data 1 itu adalah data buatan sendiri. Nah, itu kalian membuat standar. Ini data 1 ini kalau udah dapat soal cerita ini kalian buat aja buat data sendiri yang bisa memudahkan pekerjaan kalian. Jadi kalau A nya kan dinaikkan 2 kali, sementara pada kondisi awal dia nggak kasih tahu berapa, maka kita membuat standar sendiri, kondisi awalnya jadi 1, 1, 1. Nah, ini buat sendiri, nggak dari soal. Nah, masuk data 2 dan data 3, baru masukkan data dari soal. Nah, saya masuk data 2 ya. Jika, ini saya pakai pen supaya ini, jika konsentrasi A-nya naik 2 kali, berarti 2 kali dari awal kan 1, 2, kemudian B-nya tetap berarti saya balik lagi ke 1, laju reaksinya jadi 4. Kemudian, kalau konsentrasi A dan B masing-masing 2, berarti masing-masing 2, dia bakal menjadi 8. Persamaan laju reaksinya adalah, nah kalau dapat, berarti yang B, datanya dibuat sama. Data dibuat sama. Nah, data berapa yang dibuat sama? Berarti kan yang angkanya sama B ya. Data 1 sama data 2. Berarti ambil data 1 dan data 2. Nah, data 1 sama data 2 ini boleh kalian buat persamaannya kan sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B sama dengan laju reaksi ya, V. Nah, anggap aja ini X sama Y. Nah, tuh boleh saya ambil data 1 sama data 2. Data 1 tuh laju reaksinya K-nya belum diketahui, kemudian A-nya 1, B-nya 2. Nah, itu kita pangkat X di atas aja A nih. Kemudian B-nya ini juga X ya. Kemudian B-nya 1/1, ini pangkat Y. V-nya itu 1/4. Nah, di sini kalian bisa sederhanakan, saya coret pakai pen merah pink. Ini coret, dah. Kemudian 1 K per K kan ada ya, juga dicoret. Karena setiap laju reaksi kan ada konstanta. Jadi setengah per X, X-nya saya satukan ya, menjadi 1/4. 1 pangkat berapa sama dengan 1 kan agak susah ya dicari. Langsung aja yang bagian bawah 2 di pangkat berapa sama dengan 4. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 kan. Berarti ini nih sama dengan X. Ulang kalau belum paham. 2X sama dengan 4. Berarti 2 di pangkat berapa sama dengan 4. Berarti 2 pangkat 2. Itu biar didapat 4. Berarti X-nya itu sama dengan 2. Nah, dapat orde A itu pangkat 2. Berarti ada di sini ya. Kemudian cari orde B. Nah, mencari orde B itu berarti A-nya sama. Data A kita buat sama, berarti data 2 sama 3 ya. Data 2 sama data 3. Langsung aja ya, K per K sama dengan 1/2 B. A-nya tuh 2/2, nih A. Sama dengan 4/8. Oh, bukan, tadi kita nggak pakai B ya, kita pakai Y ya tadi perbandingannya. B itu sebagai Y, nih. Kemudian A tuh sudah ada nilainya 2. Nah, berarti ini bisa dicoret, 2/2 coret, K per K coret, berarti setengah. Y sama dengan 4/8 bisa setengah, berarti sama ya. Berarti Z pangkat berapa yang sama dengan diri sendiri, berarti 1. Berarti kita bisa jawab soal ini, dimana laju reaksinya punya pola K sama dengan B sama dengan apa tadi? K dikali A-nya pangkat berapa? Tadi kan pangkat X, B pangkat Y. Nah, sekarang kita masukkan K. A-nya kita dapat pangkat 2.